Selamat datang di kelas sejarah. Pada video kali ini akan dibahas mengenai peradaban Romawi kuno. Merupakan salah satu peradaban terbesar di Eropa setelah peradaban Yunani kuno. Kita akan bahas dari akhir kekuasaan Makedonia di Yunani dan awal dari peradaban Romawi kuno. Karena sangat berkaitan erat dengan keruntuhan Makedonia di Yunani. Nah, ini adalah ilustrasi mengenai perang antara Makedonia melawan sisa-sisa kekuatan polis-polis di Yunani. Ketika pada saat itu polis-polis mengalami peperangan yang disebut dengan perang saudara yang terkenal dengan perang Peloponnesos. Yuk kita belajar sejarah bersama-sama dengan sukacita. Yunani di bawah kekuasaan Makedonia. Ketika Makedonia berhasil menguasai Yunani di bawah pemimpin yang terkenal bernama Raja Philippus II, maka Raja Philippus II melakukan sebuah kebijakan, yaitu membuat persekutuan dengan polis-polis di Yunani yang bernama Liga Korinthos, yang tujuannya untuk melawan Persia yang di bawah kekuasaan Empire Achaemenid atau Kekaisaran Achaemenid. Nah, ini salah satu prajurit dari Kekaisaran Achaemenid. Akan tetapi Philippus II pada serangan melawan Persia mengalami kekalahan dan meninggal dunia pada tahun 336 sebelum Masehi. Kemudian diganti oleh anaknya bernama Alexander, yang bergelar Alexander Agung atau Alexander the Great. Nah, kemudian mengganti ayahnya menjadi panglima Liga Korintia, kemudian mengangkat Aristoteles sebagai penasehat kerajaan karena pada saat itu merupakan salah satu murid dari Aristoteles. Nah, ketika berkuasa, Alexander melakukan invasi ke berbagai wilayah untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Nah, kemana saja perluasan wilayah kekuasaannya itu? Yang pertama menyerang Persia yang pada saat itu di bawah Raja Darius ketiga. Kemudian menyerang Mesir dan menyerang Suriah sampai ke perbatasan India. Dari berbagai invasi, yang paling terkenal adalah ketika berperang melawan Raja Darius ketiga sebagai bentuk balas dendam atas kematian ayahnya dahulu kala. Nah, pertemuan terkenal yaitu pertempuran Garnisun dan Issus yang berhasil memukul mundur Raja Darius ketiga sampai ke Makedonia. Nah, ketika berkuasa hampir di seluruh Eropa, muncul kebijakan Alexander Agung sampai masa kejatuhannya. Kebijakan pertama yaitu kebijakan difusi kebudayaan yang menghilangkan batas-batas wilayah taklukan Makedonia. Nah, ini contoh peta bagaimana ketika menaklukkan wilayah Eropa dan menghilangkan batas kekuasaannya. Dengan cara apa penghilangan batas kekuasaannya itu? Dengan cara melakukan perpaduan kebudayaan Yunani, Mediterania, dan wilayah lain yang ditaklukkan yang disebut dengan kebudayaan Helenis atau Helenistik. Nah, kebijakan dari Alexander the Great ini sangat terkenal sampai saat ini yang mempengaruhi peradaban atau hasil kebudayaan Eropa saat ini. Lantas, apa sih tujuan dari kebijakan Alexander the Great yang bernama kebudayaan Helenistik itu? Jadi, tujuannya adalah untuk menjaga kesetiaan dan memperkuat persatuan antara Yunani dan wilayah-wilayah lainnya yang dikuasai. Nah, itu tujuan dari kebudayaan Helenistik. Nah, Alexander the Great ini, singkat cerita, yang gagah berani dan tangguh ini pada akhirnya meninggal dunia di istana Nebukadnezar II di Babilonia pada usia 32 tahun. Nah, ini salah satu ilustrasi dari kematian Alexander the Great. Nah, Alexander the Great ini meninggal akibat minum-minuman setelah menjamu tamu-tamunya, kemudian 14 hari setelah minum-minum mengalami sakit dan kelumpuhan sampai meninggal. Nah, pasca meninggalnya itu muncul peristiwa Diadokos. Apa itu peristiwa Diadokos?
adalah sebuah peristiwa perebutan kekuasaan yang mengakibatkan perpecahan di wilayah kekuasaannya. Maka muncullah kerajaan Makedonia, kerajaan Yunani, kerajaan Mesir, kerajaan Persia, kerajaan Suriah yang tercerai-berai dan menjadi kerajaan-kerajaan independen. Ketika tahun 148 sebelum Masehi, Romawi menaklukkan Makedonia dan wilayah kekuasaan lainnya karena sudah semakin melemah akibat perpecahan. Nah, maka masuklah kita kepada fase peradaban Romawi kuno. Nah, Romawi kuno ini muncul ketika berhasil mengalahkan Makedonia. Lantas seperti apa kuatnya Romawi kuno ini? Kita akan bahas dari letak geografis Romawi kuno, karena ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan Romawi kuno. Nah, ini peta peradaban Romawi kuno yang terletak di Italia. Nah, kita akan bahas karakteristik geografi Romawi kuno. Yang pertama adalah daerah semenanjung Apennina Italia. Nah, ini letaknya di daerah semenanjung Apennina Italia, Roma. Yang kedua, tanahnya subur berkat gunung Merapi, Vesuvius, Stromboli, dan Etna. Kemudian terdapat dua sungai besar, Tiber dan Sungai Po. Lalu yang terakhir, letaknya strategis untuk kegiatan pertanian, perdagangan, pelayaran karena berada di Laut Tengah. Nah, karakteristik geografis Romawi kuno inilah yang kelak memicu kecemburuan dari bangsa-bangsa lain yang ingin menguasainya seperti bangsa Etruska dan bangsa Samnium. Maka kelak terjadi perang Romawi Etruska dan perang Romawi Samnium. Akan tetapi Romawi berhasil mengalahkan kedua bangsa tersebut sehingga berkembang dan menjadi sebuah peradaban. Lalu siapa yang mendirikan peradaban Romawi kuno? Kita akan bahas mengenai cikal bakal dari penduduk yang mendukung peradaban Romawi kuno. Nah, ini pendiri Romawi kuno. Jadi Romawi kuno ini didirikan oleh suku bangsa pendatang dari Asia Tengah, salah satu keturunan ras Indo-Jerman. Nah, namanya suku Latia yang kelak suku ini datang dan menetap di lembah Sungai Tiber. Ini peta mengenai Sungai Tiber yang mengalir ke Laut Tengah dan melintasi ibu kota Roma. Nah, Sungai Tiber ini sampai sekarang masih ada. Ini gambar mengenai Sungai Tiber di masa sekarang. Nah, suku Latia ini menamakan tempat tinggal mereka yang tadi berada di tepi Sungai Tiber bernama Latium, sehingga sering disebut dengan bangsa Latin dan bahasanya bahasa Latin. Nah, bahasa Latin itu kalian ketahui sampai sekarang ya. Jadi cikal bakal dari penduduk Romawi kuno bahasa Latin itu. Nah, setelah bangsa Latia datang, bermunculanlah pendatang-pendatang lain yang berada di pantai timur Yunani seperti suku dari Yunani dan Asia Kecil. Kemudian berdatangan suku Umbria, Liguria, dan Samnit yang berasal dari Eropa Tengah. Nah, jadi berdatangan lagi suku-suku bangsa lainnya yang kelak peradaban Romawi menjadi semakin besar. Nah, lantas sumber sejarah mengenai adanya peradaban Romawi kuno ini seperti apa? Nah, jadi ada sebuah karya sastra yang ditulis oleh Vergilius Maro, judulnya Aeneas. Nah, Aeneas ini menceritakan tentang sejarah berdirinya kota Roma. Nah, ini gambar mengenai Vergilius Maro. Nah, diceritakan bahwa Aeneas itu merupakan seorang pangeran Troya yang berasal dari Asia Kecil atau Turki sekarang, yang berhasil melarikan diri ketika Troya dihancurkan oleh bangsa Mykenae dari Yunani.
Nah, kemudian Aeneas menetap di wilayah Latium, Italia, dan keturunannya menghasilkan bangsa Romawi. Nah, mereka mendirikan sebuah komunitas atau polis seperti yang ada di Yunani, namanya Polis Albalonga. Nah, Albalonga ini muncul, berkembang, dan diperintah oleh raja yang bernama Numitor. Nah, Numitor ini kelak digulingkan oleh saudaranya bernama Amulius. Nah, Numitor ini memiliki anak perempuan bernama Rea Silvia yang kelak melahirkan dua anak kembar yang bernama Romulus dan Remus. Nah, Rea Silvia ini merupakan anak dari Numitor yang secara legenda merupakan perkawinan dengan dewa Mars, sehingga Romulus dan Remus merupakan anak setengah dewa atau demigod. Nah, Amulius khawatir Romulus dan Remus akan kembali merebut tahta. Maka ia memerintahkan untuk menenggelamkan kedua anak kembar itu di sungai Tiber. Akan tetapi, kelak anak kembar tersebut diselamatkan serta dibesarkan oleh seekor serigala. Nah, ini merupakan cerita dari lambang Romawi ya, serigala yang menyusui dua anak kecil yaitu Romulus dan Remus. Singkat cerita, ketika Romulus dan Remus sudah besar, kembali ke Albalonga dan mengambil kembali tahta dari tangan Amulius. Kemudian mengembalikan lagi kepada Numitor. Nah, tapi Numitor meninggal dan kedua anak ini berebut tahta. Akhirnya Remus dibunuh oleh Romulus sehingga Romulus menjadi raja dan mendirikan kerajaan Romawi yang berangka tahun 753 tahun. Ini sekaligus menjadi berdirinya ibu kota Roma. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa keingintahuan bangsa Roma. Maka dibuatlah karya sastra berjudul Vergilius yang berjudul Aeneas. Nah, kita akan bahas mengenai bentuk pemerintahan Romawi. Nah, tidak seperti peradaban lainnya, Romawi itu memiliki pemerintahan yang berganti-ganti. Sistem politik bangsa Romawi itu dibagi menjadi 3 periode. Jadi, bentuk pemerintahannya itu berganti-ganti selama 3 periode. Nah, periode pertama adalah periode kerajaan, dipimpin seorang raja, periode republik, dipimpin oleh konsul, periode kekaisaran dipimpin oleh kaisar. Nah, angka tahunnya silakan lihat sendiri. Nah, untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai periode kerajaan yang dialami di Romawi kuno. Pada saat periode kerajaan, 3 lembaga penting pada periode ini, yang pertama raja, penasihat raja atau senator, dan majelis kuria. Kemudian ada 7 raja yang pernah memimpin selama periode kerajaan. Kita akan bahas satu raja-raja tersebut beserta apa kontribusinya. Yang pertama, Romulus, yang tadi di awal sudah diceritakan sebagai pendiri kerajaan Romawi. Nah, Romulus ini dianggap sebagai dewa perang oleh penduduk di sana. Juga Romulus ini mendirikan sebuah kerajaan di Bukit Platine. Kemudian yang kedua ada Numa Pompilius. Nah, ini raja kedua. Beliau membangun kuil Janus dan melakukan kesepakatan damai dengan kerajaan tetangga Roma. Juga mendirikan jabatan keagamaan di Roma seperti Perawan Pestra, yaitu persekutuan pendeta perempuan yang secara khusus dikaitkan dengan penyembahan terhadap Dewi Vesta.
Kemudian yang ketiga ada Tullus Hostilius. Ia raja yang lebih suka berperang dibandingkan mengurus masalah keagamaan. Nah, makanya ini mengabaikan unsur-unsur keagamaan, sehingga konon katanya ia dikirim petir oleh dewa Jupiter sehingga ia tewas seketika. Kemudian yang keempat ada Ancus Marcius. Ia adalah cucu Numa Pompilius, raja kedua dari Romawi ya. Nah, Ancus Marcius ini mendirikan penjara pertama Roma, pelabuhan dan pabrik garam. Dia juga membangun jembatan pertama yang melalui sungai Tiber. Kemudian yang ke-5 ada Tarquinius Priscus. Nah, Tarquinius Priscus ini dikenal sebagai pendiri kuil Jupiter, Circus Maximum atau arena balap kuda, Forum Romawi, mengadakan kompetisi olahraga di Romawi, serta memperkenalkan lambang-lambang militer di Romawi. Kemudian yang ke-6 ada Servius Tullius. Servius Tullius ini raja yang menciptakan pertama kali berupa sensus penduduk. Nah, kalian kalau mengenal sensus penduduk di sini juga memperkenalkan adanya sistem stratifikasi sosial. Nah, ini sosiologi ya. Membagi-bagi penduduk Roma berdasarkan tingkat ekonomi, yang kaya, yang miskin. Nah, itu stratifikasi sosial. Yang terakhir adalah Tarquinius Superbus. Nah, ini puncak dari periode kerajaan ke republik. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tarquinius Superbus merupakan raja yang kejam, keras, suka membunuh, dan melakukan teror untuk mempertahankan kekuasaannya. Sehingga tidak disukai oleh rakyatnya. Kemudian rakyat meminta sistem kerajaan dihapuskan. Kemudian dikembalikan kepada rakyat atau istilahnya respublika. Makanya diambillah kata respublika itu jadi republik. Nah, seperti itu pergantian dari sistem kerajaan ke republik. Untuk republik dan kekaisaran, kalian pelajari di PPT yang sudah Bapak share. Terima kasih, semoga video ini bisa meningkatkan wawasan kalian. Belajar sejarah itu asik. Cicing di imah. Terima kasih, semoga sehat selalu dan menyenangkan.